sangat resah dengan berbagai media yang memberitakan tentang kondisi yang tidak stabil terhadap pemerintahan kita saat ini. Relawan Aswaja, elit PDIP dan relawan berhentilah menekan Jokowi dan kabinet kerja. Munculnya desakan kepada Presiden Jokowi untuk mengganti beberapa nama menteri di kabinet kerja Jokowi JK yang digulirkan elit PDIP Perjuangan dan kelompok relawan pendukung akhir-akhir ini harus dimaknai secara tepat. Patut disayangkan, memang PDIP menjadi penyokong utama Jokowi, malah terkesan menjadi musuh dengan memberi tekanan politik kepada Presiden. Tentu saja reshuffle kabinet bukan barang haram bagi kami, namun harus dengan mempertimbangkan kinerja, kapasitas, integritas, serta waktu dan momentum politik sebelum adanya reshuffle. Itu pun dilakukan dalam rangka meningkatkan performa pemerintah. Namun sekali lagi, mari kita kembalikan soal pergantian menteri ini kepada Presiden yang memiliki hak prerogatif sekaligus pemegang mandat rakyat. Tak elok rasanya, di saat pemerintah sedang menghadapi banyak persoalan ekonomi dan politik, kita diperdengarkan dengan wacana-wacana miring yang tak hanya merugikan rakyat, tetapi juga akan merugikan PDIP yang menjadi gerbong ideologi nawacita perjuangan Jokowi JK. Berhentilah sejenak dan berpikir jenilah agar kita tidak terperangkap masuk dalam pusaran isu yang lebih dalam yang dapat memakan banyak orang dan merugikan semua. Semua orang tahu bahwa konsep perubahan yang diusung Jokowi hari ini bersumber dari platform ideologi yang dirumuskan oleh PDIP. Jadi, jangan rusak nilai-nilai itu hanya karena kepentingan jangka pendek. Atas situasi yang berkembang saat ini, kami segenap jaringan nasional relawan Aswaja yang memberikan pandangan sebagai berikut. 1. Munculnya reshuffle kabinet yang digulirkan pihak-pihak tertentu akan membuat situasi pemerintah tidak kondusif dan cenderung negatif bagi pemerintah Jokowi JK yang sedang berjuang keras memenuhi harapan publik. Meskipun reshuffle kabinet bukanlah barang haram, namun tetap harus berdasarkan parameter dan indikator yang logis secara rasional. 2. Biarkan Jokowi JK bersama kabinet kerja bekerja dengan baik dan tenang, jangan diganggu dengan kepentingan politik sesaat yang justru akan merugikan bangsa dan negara. 3. Menghimbau elit PDIP dan relawan untuk terus menjadi garda terdepan dalam mengawal kesuksesan jalannya pemerintahan Jokowi JK. Demikian siaran pers ini kami sampaikan kepada seluruh insan media sebagai pandangan kami menyikapi berbagai isu yang berkembang belakangan secara politik mengarah pada cara-cara yang kurang sehat dan destruktif. Jakarta, 27 Februari 2015. Atas nama Jaringan Nasional Relawan Aswaja. Bagi kami ini menjadi duri bagi pemerintahan Jokowi JK saat ini. Kenapa? Karena kami menilai saat ini adalah saat dimana konsolidasi politik, konsolidasi politik pemerintahan sedang berjalan. Sehingga di saat sedang terjadi konsolidasi politik, sementara isu ini kemudian dihembuskan oleh elit-elit yang menurut kami berasal dari partai yang menjadi penyokong utama Jokowi ketika maju sebagai presiden. Nah, apa yang tadi kami sampaikan di dalam rilis bahwa benar kita tahu platform perjuangan yang tertuang dalam nawacita atau visi misi besar pemerintahan Jokowi JK 90% sumbernya dari rumusan atau konsep yang dituangkan oleh PDI Perjuangan. Ya, salah satunya adalah pemerintahan yang bersih, misalkan. Nah, ini justru menjadi bias bagi kami. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan bahwa tolong jangan ganggu pemerintahan yang masih seumur jagung ini.
Jadi penekanannya adalah bahwa kami bukan menolak reshuffle, tetapi bahwa harus ada parameter yang jelas kalau memang itu harus dilakukan. Dan sekali lagi, persoalan reshuffle adalah sepenuhnya menjadi kewenangan presiden, dan jangan paksa presiden, jangan ganggu seperti sekarang ini. Jadi kami melihat ini sudah masuk dalam kategori gangguan, sehingga sebagai relawan yang dulu juga berjuang untuk pemenangan Jokowi JK, kami melihat bahwa apa yang terjadi saat ini, terutama isu yang menyangkut soal nama-nama menteri yang harus diganti dan sebagainya, itu sudah overlap atau keluar dari konteks perjuangan yang ingin dibangun secara bersama-sama. Nah, mungkin itu dulu, nanti silakan. Kita komunitas relawan mencermati pemberitaan beberapa media belakang ini, di mana mereka yang dulu bersama-sama menyukseskan pasangan Jokowi JK untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Kerjasama, dukungan, motivasi yang dulu sama-sama kita tuangkan ini berbuah cacian, makian, bahkan saya anggap sudah sangat mengganggu jalannya pemerintahan. Desakan untuk mengganti si A, si B, si C, dan lain-lain, saya pikir itu sah-sah saja di saat kita sadar posisi, kita sadar momentum, dan juga kita bisa mengevaluasinya secara objektif. Kalau kita lihat dari nama-nama yang menjadi sasaran tembak dari beberapa kelompok relawan dan juga elit PDIP, saya pikir harus kita bandingkan secara simetris dengan beberapa menteri yang memang berasal dari partai politik. Mungkin teman-teman bisa menilai sendiri kinerja dan kapasitas masing-masing anggota kabinet kerja. Siapa yang paham masalah, siapa yang mempunyai kapabilitas, siapa yang memang memiliki visi misi jelas dalam menyukseskan pemerintahan. Kita tidak bisa sebut nama karena memang lagi-lagi kita punya subjektivitas masing-masing, siapa yang layak, siapa yang tidak. Tapi lagi-lagi kami hanya menekankan bahwa untuk melakukan reshuffle kabinet atau perombakan kabinet, kita harus punya parameter dan indikator-indikator yang jelas, dan semua harus logis dan rasional, bukan hanya karena emosional atau memang merasa partainya kekurangan jatah atau apa. Saya pikir hal itu harus dihentikan. Mari kita sama-sama mengawal pemerintahan ini. Kalau salah katakan salah, kalau benar kita harus tetap dukung. Mungkin Bang, ini kan abang ini kan relawan-relawan Jokowi juga pada saat kampanye tahun lalu. Banyak juga relawan-relawan Jokowi yang ingin mendesak adanya reshuffle. Tidak takut nggak bang ada benturan-benturan antara sesama relawan, ataukah memang abang sudah ada konsolidasi dengan relawan yang lain, seperti banyak kan relawan Jokowi yang mendukung juga untuk pergantian menteri-menteri yang ada di pemerintahan presiden sekarang. Dengan momentum ini justru kami menghimbau, kita mengajak semua kelompok relawan untuk sama-sama menahan diri dari mungkin sebagian teman-teman punya kepentingan yang memang itu beda dengan kita, atau memang di saat pemerintah sudah terbentuk ada banyak hal yang memang tidak melenceng dari harapan-harapannya. Saya pikir tugas kita sebetulnya sudah berakhir di saat Jokowi JK sudah dilantik jadi presiden dan wakil presiden. Tetapi berangkat dari kegelisahan kami, justru kami dengan momentum ini menghimbau dan mengajak kepada semua rekan-rekan relawan Jokowi JK untuk menahan diri
memang kita kami menghimbau kepada semua kelompok relawan dan juga kepada elit-elit PDIP untuk berhentilah menekan Jokowi, berhentilah mengintimidasi anggota kabinet kerja. Sama-sama kita sukseskan pemerintahan ini. Apapun yang menjadi saran dan masukan, ini kita kawal bersama. Salam 2 jari. Baik, terima kasih buat teman-teman yang udah Salam 2 jari. Kepentingan dan itu pemerintahan ini masih sungguh jago. Kita baru 4 bulan, pemerintah masih jauh. Lalu untuk merumuskan program kerja dan merubah, misalkan ada kementerian yang berubah nama, ada pejabat yang berubah. Nah, tapi memang kita butuh waktu, kita kasih waktu minimal 1 tahun lah. 1 tahun misalkan ini dianggap tidak berjalan, lambat, tidak paham masalah. Lalu ini dipaksakan untuk mundur ya harus silahkan, tapi mesti jelas gitu bahwa kalau memang dipaksakan adanya reshuffle, kalau tim abang ini berapa kementerian yang harus direshuffle? sebetulnya nih kita kalau ini juga bisa jadi masukan buat Presiden Jokowi. Nah, sebetulnya kalau kita jujur, sebetulnya menteri dari kalangan mana yang layak reshuffle? Apakah menteri dari kalangan profesional? Apakah menteri dari partai? Coba teman-teman bisa tahu misalkan si A ini kerjanya ngapain, si B ini ngapain. Nah, teman-teman media kan paling paham. Misalkan ini si A, si B misalkan selalu mengeluarkan statement-statement yang memang kontraproduktif, bahkan justru merugikan pemerintah. Nah, siapa bang? Hari ini kita harus konsisten bahwa memang ini tahap konsolidasi soal nama-nama yang diganti itu mungkin nanti kita bisa sampaikan di saat evaluasi pemerintah. Ada berapa 1 nama? tahun pemerintah. Nah, lagi kalau soal nama kita belum bisa katakan. Ada berapa bang? Ada berapa aja, ada berapa? Yang memang harus diganti bang? Yang memang patuh. Saya pikir sementara ini yang memang belum melakukan kerja-kerja itu bisa ada 5 atau 6 orang. Nah, tapi itu kita tidak bisa katakan. Tapi nanti kita akan tetap mengevaluasi, kita tetap akan mengkaji, misalkan layak atau tidak layaknya. Kementerian mana aja bang? Bang, 5 atau 6 menteri itu yang nggak pernah kesorot kamera atau gimana bang? Sementara yang lainnya memang suka berusukan atau di jalan, konferensi pers. Salah satu tolak ukur pemerintahan Jokowi JK yang disampaikan Presiden Jokowi dalam menilai kinerja kabinetnya itu melalui monitoring media, pemberitaan media. Nah, siapa yang memang terlihat terkesan tidur, terkesan tidak muncul, tidak melakukan apa-apa, ya itu mungkin dalam hal ini Presiden punya ukuran tersendiri. Gitu. Nah, saya belum bisa itu. Pengertian apa bang? Pengertian apa aja? Jangan menurut abang deh, menurut polisi. Pengertian apa aja? Nah, hari ini kita muncul untuk bagaimana mengingatkan supaya elit PDIP dan teman-teman relawan lain untuk menahan diri, untuk tidak lagi menekan